Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, masih di channel HRPS Channel. Masih bercerita tentang kisah-kisah misteri. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Langsung kita sapa narasumber kita. Halo Bang Matir. Yap. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang? Sehat. Bang, boleh berkenalan dulu untuk sahabat-sahabat di rumah, boleh diperkenalkan Bang? Boleh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Mahathir Fahreza, biasa dipanggil Mahathir. Saya dari Bekasi, Jawa Barat. Oke Bang, sebelum kita mendengar cerita dari Bang Mahathir, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe video ini ya, supaya kita lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Mari langsung kita dengar cerita dari Bang Mahathir. Bisa diceritakan Bang pengalaman-pengalaman yang ada di rumah? Boleh. Jadi dulu awal tahun 2019 itu saya pindah ke Bekasi dari Sawangan. Nah, pindah ke Bekasi, beli rumah di sana itu rumah kosong udah 7-8 tahun. 7-8 tahun kosong. Kita di sana digangguin sama makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk halus. Mulai ketahuan itu kita semenjak kita tinggal di sana 1 minggu. 1 minggu. Posisi Abang itu kan rumah baru, sebelumnya tinggal di mana Bang? Sebelumnya tinggal di Sawangan. Sawangan Depok. Sawangan Depok. Kita sekeluarga memutuskan pindah ke sana. Sampai sana itu kita langsung digangguin. Nggak langsung sih, jeda seminggu. Jadi kita waktu itu selama menempati rumah 1 minggu baru ada gangguan muncul. Nah, sebelum itu sih sebenarnya saya kan dulu online ya, pulang malam, Grab mobil, pulangnya malam terus. Nah, ini yang nggak pernah saya ceritain ke siapa-siapa. Soalnya kalau saya ceritain ke orang rumah, pasti mereka trauma atau takut lah. Terutama adik saya yang kemarin diundang ke sini. Iya. Nah, itu kan dia dulu kuliah pulangnya jam 1, jam 2 juga kan. Kalau saya ceritain takutnya dia trauma, takut akhirnya nggak pulang atau kemana lah gitu. Nah, dulu itu setiap saya pulang, itu saya selalu ditongkrongin sama makhluk halus, makhluk astral itu cewek. Itu depan pagar, dia selalu duduk di atas. Pulang jam berapa Bang? Pulang saya itu biasanya jam 1, jam 2. Jam 1, jam 2, paling telat jam 3 lah saya pulang sampai rumah. Jam 3 malam saya baru sampai rumah. Nah, itu makhluk itu selalu nungguin saya di depan rumah. Tapi nggak ganggu, cuma duduk nongkrong. Ya udah, saya karena nggak ganggu, ya udah. Posisinya di mana Bang makhluknya Bang? Depan rumah kan ada pagar tuh, tinggi. Dia duduk di atas pagar situ. Duduk di atas pagar situ. Selalu nungguin. Cuma karena nggak ini, ya udah saya abaikan. Nah, lepas itu baru mungkin karena saya mengabaikan, kayak gimana ya? Jadi mereka ganggunya ke adik-adik saya, ke keluarga lah. Ibu, terus adik saya yang nomor 2, nomor 3. Saya kan 5 saudara. Yeah. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kena semua. Pertamanya sakit-sakitan. Itu sakit berkelanjutan aja, nggak ada selesainya. Ini sembuh, ini sakit, ini sembuh, ini sakit. Bergantian terus. Itu kurang lebih 2 minggu kejadian kayak gitu. 2 minggu. Karena pertamanya kan kita mikirnya itu sakit medis, nggak ada gangguan ke sana. Nah, setelah ditelusuri ternyata ada gangguan ke sana. Terus kebetulan saya punya saudara yang bisa kayak gitu. Akhirnya saya kontak sama ibu saya kontak saudara saya itu, dinetralisir lah dari jarak jauh. Cuma dari jarak jauh itu kayak nggak mempan. Ya udah, dinetralisir. Habis itu balik lagi. Sampai akhirnya kejadian satu malam itu kita lagi kumpul di ruang tamu. Itu ada sosok makhluk kayak
kayak gundurwo gitu, gede. Nah itu pertama dia munculin di belakang. Jadi di belakang rumah saya itu kayak ada gambar pohon hutan-hutan gitu. Gambar di tembok, jadi kayak lukisan di tembok gitu. Pertamanya dia munculin di sana, cuma ya udah biarin aja, nggak ganggu. Tapi setelah itu karena dibiarin kali ya, dia masuk ke dalam, ke ruang tamu, jalan. Terus kita ngumpul lah tuh di kamar belakang. Terus dia mondar-mandir. Terus habis itu seingat saya tuh waktu itu saya sama adik saya yang kesini yang beraniin diri buat jadi sebelum itu ibu saya kontak tetangga minta tolong, ini kayak digangguin gitu, minta tolong. Tapi karena kan pintu kekunci semua kan waktu itu kan posisi habis maghrib, dikunci semua, nggak bisa masuk dong tetangga. Akhirnya saya sama adik saya itu beraniin diri buat ngebuka pintu belakang. Karena udah ada gedoran dari tetangga? Karena ada gedoran, tapi si makhluk itu nungguin di atas galon, lagi duduk kayak gini. Di atas galon air? Di atas galon air, di dapur. Posisinya gimana Bang? Posisinya kayak duduk aja, kayak orang biasa duduk, kayak gini, tapi kayak nungguin, nggak tahu nungguin apa sih, kayaknya nungguin kita sampai lengah, ada yang bengong mungkin mau masuk atau gimana. Sampai kayak gitu, terus lapor lagi saya sama saudara saya, ini masih ada yang ganggu. Oh yaudah, coba dinetralisir dari jarak jauh aja dulu. Nggak mempan. Saya setiap malam juga masih digangguin sama yang di depan. Terus ada lagi yang baru, terus banyak lah di situ kan. Jadi kayak udah nyarang gitu, karena 08 tahun mungkin ya, udah nyarang gitu. Ya udah akhirnya kita abis malam itu saya kontak saudara saya itu, dia besokannya belum bisa datang, ada halangan. Nah, masih digangguin terus. Dia itu baru bisa datang hari berikutnya rumah kita diruqyah sama beliau. Nah itu kita waktu itu, saya sama adik saya itu suruh nyari alat buat ruqyah, itu cuka, beras, sama satu lagi tuh apa ya, lupa saya. Pokoknya yang saya ingat cuka sama beras. Nah cukanya itu buat ngepel dari lantai depan sampai lantai. Cuka untuk ngepel lantai semua? Lantai, ya, dari lantai depan sampai lantai belakang. Terus bagian-bagian yang nggak bisa dipel disiramin pakai cuka. Terus yang beras itu ditaruh di wadah. Beras itu 2 liter kalau nggak salah dulu, ditaruh di wadah. Terus sebelum diruqyah, saudara saya bilang, ini kalau misalkan cuma cerita belaka, ini nanti di sini nggak bakal ada apa-apa di wadah itu yang ada beras. Tapi kalau emang benar di sini ada kejadian yang saya ceritain tadi itu, ini nanti di sini bakal ada sesuatu lah katanya. Dulu sih perkiraannya itu kayak keris, terus akhirnya diruqyah itu dari dapur sampai depan, diruqyah semua. Setelah itu dimasukin lah tuh ke beras. Cuma beras itu nggak disentuh nih, itu bisa kehentak sendiri. Udah dimasukin di wadah? Iya, berasnya di wadah. Jadi kayak cuma diginiin, kumpulin, taruh gitu. Cuma tangannya itu nggak kena wadah, saya ngeliat pakai mata saya sendiri, nggak kena ke wadah. Berasnya tuh kehentak kayak brak gitu, loncat gitu. Sama wadahnya kan? Sama wadahnya. Pas dicari, dapat ternyata itu jenglot. Jenglot ukuran 3 jari segini, warna hitam. Nah itu ternyata emang bener, di situ udah nyarang segala macam makhluk halus katanya. Lepas dari situ juga setelah diruqyah kan masuk lagi lah kita kan. Waktu diruqyah kan nggak boleh pada masuk, di luar semua. Berapa lama Bang? 10 menitan. Habis itu kita masuk semua. Nah kebetulan waktu itu adik saya yang nomor 4 itu masih sakit tidur di kamar saya, di kamar tengah itu. Nah itu saya nungguin, karena kan habis diruqyah takutnya
namanya orang sakit, pikiran kosong atau apa, kesambet. Ternyata pas saya tungguin itu mukanya berubah jadi muka nenek-nenek, keriput gitu, pokoknya jadi muka nenek-nenek gitulah. Itu kejadian gitu langsung saya, kebetulan masih ada yang ngerukiah kan, saya tarik ke depan, ini kenapa nih kayak gini? Oh nggak apa-apa, itu nanti juga hilang sendiri. Yaudah, akhirnya setelah kurang lebih 10 menit hilang sendiri, nggak langsung hilang. Jadi emang mukanya jadi keriput gitu, nggak bisa diapa-apain, di Kayak kita ketarik gitu kayak ya, ketarik gitu, kayak pakai yang alat vakum buat ngepres makanan tuh kayak gitu jadinya. Ada juga saudara saya ngeliat anak kecil setelah dirukiah, kata yang rukiah sih udah biasa kalau habis dirukiah pasti kayak gitu, ada hal-hal yang ganjel. Nah setelah dirukiah, alhamdulillah itu kejadian yang mistis-mistis itu udah mulai hilang. Saya pun yang lihat-lihat di depan itu udah nggak pernah sampai sekarang kayak gitu. Oke guys, itu dia cerita kita hari ini. Bang, sebelum kita tutup video ini, boleh nanya-nanya nih Bang? Boleh. Bang, itu posisi rumah emang sudah 8 tahun kosong? Iya, 8 tahun kosong. Tidak ditempati 8 tahun kosong. Dan posisi rumah depannya itu ada kandang ayam 2. Kandang ayam juga kosong kan, kosong aja. Kalaupun ada ayamnya, paling 1-2 minggu udah diangkat. Ayam apa ya, ayam negeri gitu yang buat potong. Ayam kampung gitu. Ayam broiler, ayam potong kayak gitu. Jadi emang posisi rumah, saya bilang kalau dibilang angker ya angker kayak gitu. Ada berapa sosok Bang di rumah Bang? Di rumah kalau yang saya temuin ada 3-4 sosok. Yang pertama yang di pagar, terus yang masuk ke dalam itu yang nungguin di galon, terus anak kecil, sama yang nggak kelihatan itu kayak sepintas bayangan-bayangan aja. Setelah dirukiah, itu rumah masih ada gangguan nggak Bang? Rumah masih ada gangguan, cuma di hari itu aja. Hari itu aja? Nggak ada, alhamdulillah. Di rukiah pagi, siang sampai malam masih ada lah. Masih ada gangguan, cuma besoknya itu udah mulai tenang lah, udah nggak ada gangguan apa-apa. Udah mulai hilang. Oke Bang, makasih banyak ceritanya hari ini. Oke. Saya terima kasih banyak. Sama-sama. Itu dia guys, cerita kita hari ini. Cerita ini bukan untuk menumbuhkan rasa takut, tetapi hanya sekedar berbagi cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.